Saudaraku seiman, melanjutkan bahasan bedah buku kita Sahih At-Targhib wa Tarhib. Semoga Allah ikhlaskan niat dan juga menjadikannya sebagai tambahan amal buat kita dan juga dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan kita di jilid 2 ini masih di kitab yang pertama atau kitab sholat sunnah ya. Dan kita masuk ke bab ke-8, yaitu anjuran tidur dalam keadaan suci dengan niat bangun untuk sholat malam. Dan kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu tentang masalah bab ke-7 anjuran sholat witir dan keterangan tentang orang yang tidak melakukan sholat witir. Hadis yang pertama dalam bab kita ini dan hadis nomor 597 dari awal kita belajar, Hasan li ghairihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malak, fala yastayqidhu illa qala al-malak, Allahumma ighfir li 'abdika fulan, fa innahu bata tahira." Barang siapa yang tidur di malam hari, barang siapa yang tidur di malam hari dalam keadaan suci, maka seorang malaikat menginap di baju dalamnya. Dia tidak bangun kecuali malaikat itu akan berkata, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu fulan ini karena dia tidur di malam hari dalam keadaan suci." Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dan hadis ini sekali lagi sanadnya adalah Hasan li ghairihi atau menjadi Hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Baik teman-teman sekalian, hadis ini adalah hadis yang sangat mulia yang harusnya setiap muslim dan muslimah tidak luput dari menjaganya dan mengamalkan isinya, yaitu bagaimana setiap muslim dan muslimah dianjurkan agar berwudu sebelum tidur. Berwudu sebelum tidur ini punya keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar. Kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Nabi SAW akan menitipkan, mendampingi kita sosok malaikat. Ini luar biasa teman-teman sekalian ya. Allah titipkan makhluknya yang mulia, yang selalu patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidur di pakaian kita. Atau ada di pakaian kita. Bukan tidur tapi ada di pakaian kita. Bagaimana mekanismenya Allahu a'lam. Tapi ini menandakan ada penjagaan yang Allah khususkan bagi orang yang wudu sebelum tidur atau tidur dalam keadaan suci. Oleh karena itu, kalau kita mau tidur selalu berwudu. Kalau batal, wudu lagi. Wudu itu tidak mengambil waktu kecuali hanya 1-2 menit saja. Atau anggaplah 5 menit paling lama. Kalau Anda betul-betul menikmati setiap gerakan dan berhati-hati dari tetesan air, supaya semua anggota tubuh yang diharuskan terkena. Perhatikan hadisnya sekali lagi, kata Nabi SAW, barang siapa yang tidur di malam hari dalam keadaan suci, sudah berwudu, maka seorang malaikat menginap di baju dalamnya. Dia tidak bangun kecuali malaikat itu akan berkata, begitu dia terkaget pun, langsung malaikat itu mendoakan, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu fulan ini." Kenapa diampuni? Kenapa malaikat mohon ampun untuknya? Karena dia tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Ya. Dan ini termasuk teman-teman sekalian, selain pelajaran penting agar setiap muslim dan muslimah menjaga wudu sebelum tidur, ya, dan dia usahakan tidur dalam keadaan suci, walaupun Anda dalam keadaan junub, ya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, semalam saya tidur dalam keadaan junub, ya, tidak sempat mandi gitu." Maka kata Nabi SAW, kalaupun kamu mau lakukan, seharusnya atau sehendaknya atau sebaiknya kamu ya berwudu terlebih dahulu. Jadi walaupun tidur dalam keadaan junub nggak masalah, tapi disuruh wudu oleh Nabi SAW. Saking pentingnya menjaga wudu. Jadi bukan mustahil. Ini dikarenakan mengejar penjagaan malaikat ini. Dan juga dari hadis ini diambil pelajaran teman-teman sekalian, bagaimana beriman tentang keberadaan malaikat bagian daripada hal yang harus diyakini oleh setiap muslim, karena memang dia rukun iman yang kedua.
Dan tidak boleh seorang muslim meragukan tentang masalah ini sambil dia mengatakan, masa sih malaikat tidur di pakaian atau berada di pakaian saya? Maaf, bukan tidur, berada di pakaian saya. Masa sih malaikat akan mendampingi saya? Saya tidak merasakannya. Ini semua tidak boleh ada bagi orang beriman. Karena ini adalah hal-hal gaib yang wajib dia imani. Kapan dia meragukan salah satu dari rukun iman yang 6, maka dipastikan dia bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga adalah bagaimana malaikat juga berfungsi selalu atau seringkali disuruh mendoakan manusia. Banyak hadis yang menjelaskan masalah ini selain daripada hadis ini. Kalau dia tidur dalam keadaan suci, malaikat memohon ampun untuknya juga. Kata Nabi SAW, kalau hari Jumat kayak hari sekarang gitu kan. Ya, kalau di setiap hari Jumat di pintu-pintu masjid ada malaikat yang mencatat siapapun yang datang di awal-awal waktu. Kemudian juga selepas sholat, siapapun yang tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan wudunya, ya. Kemudian tidak pindah dari tempat duduknya. Jadi 3 hal ya, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan wudunya dan tidak pindah dari tempat dia sholat, berzikir dulu, maka malaikat di atas kepalanya mengatakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Kemudian juga pelajaran yang keempat yang terakhir adalah bagaimana seorang muslim dianjurkan dan muslimah selalu menjaga wudhu dalam setiap keadaan. Jadi bukan hanya mau tidur. Kebiasaan setiap batal wudhu lagi ini adalah hal yang positif. Sehingga nanti wudhu sebelum tidur adalah hal yang biasa bagi dia. Karena dia sudah terbiasa dengan menjaga wudhunya. Menjaga wudhunya. Kalau ada yang bertanya, lalu boleh nggak Ustaz? Saya habis sholat isya, masih punya wudhu. Habis sholat ba'da isya, saya begadang, saya nggak tidur. Mungkin dengan 1-2 hal, begadang karena safar kah, begadang karena ada pekerjaan lemburan, atau begadang karena ada ujian, karena kami masih sekolah atau mahasiswa yang besok kami harus ujian dan punya persiapan malam hari. Boleh nggak wudhu yang habis isya itu dihitung sebagai wudhu ini? Boleh saja. Asal anda niatkan. Imam Ahmad rahimahullah pernah sholat subuh nggak wudhu lagi karena beliau sudah wudhu atau masih terjaga wudhunya dari sholat isya. Beliau begadang karena sedang mengeluarkan atau mengambil beberapa hikmah dari hadis Nabi SAW dan butuh konsentrasi pada saat itu. Hadis yang kedua dalam bab kita dan urutan 598 dari awal kita belajar dengan sanad sahih dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min muslimin yabitu tahiran fayata'arru min al-lail fayas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu Allahu iyyah." Ini keutamaan tambahan yang lain yang luar biasa. Kalau tadi malaikat doakan agar dia diampuni. Perhatikan yang kedua ini. Hadis yang sangat luar biasa. Hanya dengan wudhu sebelum tidur. Semoga Allah mudahkan kita menjaganya sampai meninggal nanti. InsyaAllah. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim tidur di malam hari dalam keadaan suci. Lalu dia terkaget bangun. Dia terbangun di malam hari, lalu dia memohon kepada Allah apapun dari kebaikan dunia atau perkara dunia dan perkara akhirat, kecuali Allah akan memberikannya kepadanya. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Serta hadis ini dinilai sahih oleh umumnya ulama. Ini juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahumullah semuanya. Hadis ini adalah hadis yang mulia sekali teman-teman. Hanya dengan menjaga wudhu sebelum tidur, selain mendapatkan doa malaikat tadi, malaikat memohon ampun begitu kita terbangun, walaupun kita tidur lagi setelahnya. Begitu terbangun, malaikat langsung mengatakan, ya Allah ampunilah dia. Maka yang kedua ini hadis luar biasa. Siapapun yang tidur dalam keadaan suci, maka pada saat dia bangun, lalu dia berdoa, apa saja dari kebutuhan, dari keinginan, dari keperluan, dari hajat-hajat dunia, juga akhirat, maka Allah akan kabulkan.
Ini luar biasa, artinya mustajab doa hanya karena dia wudhu sebelum tidur. Lalu kenapa hai muslim dan muslimah kau tidak wudhu sebelum tidur? Berapa lama wudhu? Sering kali bisikan syaitan agar jangan kita lakukan. Saya kadang-kadang juga pada saat mau wudhu, mau tidur, ada saja bisikan syaitan, nanti aja, tidak usah wudhu, airnya dingin, segala macam hal. Tapi kita harus lawan. Bisikan syaitan harus dilawan, ditolak. Semua bisikan, malas beribadah, atau melakukan kemaksiatan dari syaitan, tugas kita lawan. Saya ulangi lagi, tugas kita lawan, tolak, jangan diikutin. Tidak ada bagi seorang mukmin negosiasi dengan syaitan. Selesai. Syaitan musuh. Allah mengatakan adu mubin, maka dia pasti menyesatkan. Dia memanggil kepada neraka. Jangan ikut. Intinya itu, kalau Anda ingin mengerjakan sebuah ibadah lalu Anda malas atau Anda terfikir untuk meninggalkannya, syaitan. Tugasnya sekali lagi, lawan. Nggak boleh dibiarkan. Hadis ini luar biasa. Dijamin mustajab doa kalau Anda bangun dalam keadaan tadinya tidur, ya, bersuci. Hadis yang ketiga dalam bab kita, Hasan di ghairihi, nomor 599 dari awal kita belajar, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahhiru hadhil ajsad, tahharakumullah, fa innahu laysa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi syi'arihi malak, la yanqalibu sa'atan min al-laili illa qala Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahira." Ini mirip dengan hadis pertama tadi ya. Sucikanlah tubuh-tubuh kalian. Semoga Allah mensucikan kalian karena tidaklah seseorang hamba tidur di malam hari dalam keadaan suci kecuali seorang malaikat ikut bermalam bersamanya di baju dalamnya. Dia tidak membalikkan tubuh di waktu malam kecuali malaikat itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena dia tidur di malam hari dalam keadaan suci." Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dengan sanad jayyid atau bisa diterima. Dan hadis ini tentu menjadi hasan di ghairihi, ya, atau menjadi hasan derajatnya lebih tinggi lagi dari jayyid, ya, atau bisa diterima menjadi hasan yang sangat baik, ya, di bawah hadis yang sahih karena dikuatkan riwayat-riwayat yang lain. Hadis ini teman-teman mirip dengan hadis yang pertama dalam bab kita ini, hanya saja ada tambahan pelajaran yang bisa kita ambil, potongan awal dari sabda Nabi SAW, ya, "Tahhiru hadhil ajsad." Sucikan jasad ini. Tahharakumullah. Semoga kalau kalian ikuti ini, kalian akan disucikan oleh Allah. Maksudnya sucikan dari dosa-dosa, ya, dan juga kotoran. Dan wudhu ini subhanallah betul-betul menggugurkan dosa-dosa sebagaimana pernah kita pelajari di awal-awal, di akhir jilid 1 di kitab sholat. Di bab wudhu, keutamaan wudhu, bagaimana wudhu itu setiap tetesan air terakhirnya, ya, itu akan menjatuhkan dosa-dosa. Semua bersih. Kalau kita cuci telapak tangan dari tangan, kalau kita cuci wajah, kalau kita kumur-kumur dari mulut, istinsyak dari hidung, kotoran dari hidung atau dosa hidung hilang, menghirup yang haram misalnya, kalau cuci wajah secara umum, jatuh dosa dari mata, ya, yang kepala, yang kaki. Jadi luar biasa pensucian dosa. Jadi kita disuruh sucikan oleh Nabi SAW dari dosa-dosa ini. Dan juga disucikan dari kotoran-kotoran. Sekarang subhanallah di masa pandemi seperti datangnya corona, manusia baru lebih disadarkan lagi, ya, pentingnya cuci tangan. Dan dalam Islam subhanallah, satu hari minimal kita 5 kali cuci tangan itu. Kalau kita wudhu, kita bicara hanya wudhu 5 waktu sholat saja. Pasti dimulai dengan cuci tangan. Cuci tangan bahkan 2 kali. Nih. Cuci tangan telapak tangan, kemudian nanti cuci tangan lagi sampai ke siku. Ya. Ini juga mengenai lagi telapak tangan. Kalau kita bicara lagi dengan wudhu, sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, ya, orang wudhu misalnya menjaga dari batal wudhu, wudhu yang lain, wudhu sebelum tidur. Jadi berapa kali kita diperintahkan cuci tangan, kumur-kumur, hidung, muka,
ya, kaki, kepala dibersihkan. Dan ini titik-titik yang luar biasa gitu. Sebagian ulama mengatakan inilah titik-titik yang membawa kesegaran pada tubuh. Makanya kata Nabi SAW bagi orang yang mau mengulangi biologis, kalau kalian ingin mengulangi biologis tersebut, berwuduklah karena itu lebih memotivasi kalian, lebih membantu semangat kalian untuk mengulanginya. Karena ini titik-titik yang sangat peka. Kalau tersentuh air, ya, ini akan membawa kesegaran kembali. Orang kalau ngantuk, wudu. Orang kalau emosi disuruh wudu. Begitu semua perintah-perintah, ya, yang ada. Maka wudu ini memang penting sekali untuk dijaga, gitu kan? Bagaimana Ustaz kalau saya pulang kerja saya mandi, sekalian saya niat wudu? Bagus, gak masalah. Boleh. Tapi kalau minimal Anda berwudu, itu minimal sekali. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mirip dengan tadi dengan hadis pertama, kalau orang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bersamanya di baju dalamnya, bukan maksudnya celana dalam ya, tapi baju yang biasa orang pakai. Biasanya kan kayak kita keluar, saya misalnya pakai baju koko gini, di dalam ada baju kaos dalam gitu kan. Di rumah biasanya kita buka baju luarnya, baju resminya, di dalam kita pakai, di rumah kita pakai baju dalamnya gitu kan, baju kaosnya misalnya. Maka itu yang dimaksudkan, ya. Dan di sini ya, diampuni dosa-dosanya karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Hadis selanjutnya, hadis nomor 600. Alhamdulillah, berarti sudah secara urutan nomor 600 hadis kita pelajari. Semoga bermanfaat insya Allah. Tapi kalau secara jumlah, kuantitas lebih banyak daripada ini. Mungkin sudah 800 lebih hadis yang kita pelajari. Karena seringkali, sebagaimana teman-teman yang ikuti dari awal, kadang-kadang satu nomor urutan hadis ada beberapa riwayat di dalamnya. Dan ini urutan 4 dalam bab kita, hasan di ghairihi. Menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min imri'in takunu lahu salatun bilail fayaglibuhu 'alaiha naum illa kataballahu lahu ajra salatihi wa kana naumuhu 'alaihi sadaqah." Tidaklah seseorang memiliki salat yang biasa dia dirikan pada malam hari, lalu dia tertidur darinya dan tidak mendirikannya, melainkan Allah menulis untuknya pahala solatnya dan tidurnya adalah sedekah baginya. Diriwayatkan oleh Malik, Abu Daud, An-Nasai, dan ini semuanya mereka menyatakan hadisnya adalah hadis yang hasan dan juga dipegangi atau dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah yang telah mentahqiq atau menelusuri kembali hadis-hadis ini. Hadis ini teman-teman berikan gambaran kepada kita bahwasanya siapapun yang terbiasa mengerjakan sebuah rutinitas ibadah, di saat dia punya uzur, dia punya halangan untuk mengerjakannya. Contoh dalam hadis ini adalah orang yang terbiasa sholat witir sebelum tidur misalnya, atau orang terbiasa sholat tahajud, ya, atau orang terbiasa sholat subuh berjamaah di masjid. Pada saat dia tidur malam hari, tidur kebablasan. Ya. Bukan karena dia sengaja. Maka ini jawabannya dalam hadis. Allah tetap catatkan baginya pahala solat malamnya, tetap diberikan catatan pahala solat witir. Kalau misalnya dia witir sebelum tidur, Allah tetap berikan dia pahala solat berjamaah di masjid, walaupun memang tidak. Karena kalau dia bangun, pasti dia kerjakan. Ya. Dan tidurnya itu adalah sedekah dari Allah. Bahasa ini mirip dengan orang yang makan pada saat lagi puasa lalu lupa. Maka makanan itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan dia makan dan minum. Ya, jadi bagi orang beriman jangan berkecil hati. Ya. Walaupun kita mungkin kalau punya iman dalam hati kita merasa sayang kehilangan sholat malam. Tetapi kalau bukan karena kita sebabnya, maka ini hadisnya. Bagaimana luar biasanya syariat Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah atas nikmat Islam dan iman ini. Luar biasa gitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia yang luar biasa dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang semuanya ada solusinya. Di antaranya ini, ya. Harusnya kan secara rasional kalau seseorang di antara kita teman-teman sekalian dia kelewatan waktu sholatnya sudah dia kehilangan. Tapi Allah memberikan nilai khusus bagi orang yang rutin mengerjakannya. Anda biasa puasa Senin Kamis, sekarang Anda musafir, sekarang Anda sakit, Anda punya uzur,
Ada tamu tiba-tiba ke rumah dan tidak mau makan kecuali Anda makan bersamanya misalnya. Dan seterusnya. Ya. Maka di sini Anda tetap dapat pahalanya. Kemudian hadis selanjutnya hadis 601. Dari awal kita belajar urutan 5 dalam bab kita dengan sanad sahih dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dengannya ia sampai kepada Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-lail faghalabathu 'ainuhu hatta asbah kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan 'alaihi min rabbih." Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya sementara dia berniat bangun untuk sholat malam, lalu dia tertidur sampai pagi, maka ditulis untuknya apa yang dia niatkan dan tidurnya itu adalah sedekah untuknya dari Rabbnya. Hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Majah dan juga Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Jadi hadis ini mirip dengan hadis yang sebelumnya tadi, ya. Hadis yang nomor 4 tentang masalah orang yang niat ya, mau sholat malam, kemudian dia tertidur, ya, maka tetap dicatatkan baginya pahala sholat malam tersebut. Ya. Kalau hadits dari yang sebelumnya, orang yang terbiasa ya mengerjakan sholat malam itu, terbiasa dia kerjakan lalu dia tertidur. Kalau ini lebih ringan lagi. Walaupun dia tidak terbiasa sholat malam, tapi dia niatkan pada saat dia terbangun, dia akan sholat malam, maka pada saat itulah dia mendapatkan pahala sholat malam tersebut walaupun dia tidak sempat melakukannya. Hadis yang terakhir dalam bab kita adalah hadis nomor 602 dari awal belajar, dan ini urutan 6 dengan sanad sahih dari Abu Dzar atau Abu Darda. Syu'bah ragu, Syu'bah adalah perawi hadisnya. Dia ragu, apakah Abu Dzar atau Abu Darda, dua sahabat Nabi yang meriwayatkan. Siapa di antara keduanya? Salah satunya tentunya yang meriwayatkan hadis ini. Berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yuhaddithu nafsahu bi qiyami sa'ati min al-laili fayanamu 'anha illa kana naumu sadaqatan tasaddaqallahu biha 'alaihi wa kutiba lahu ajru ma nawa." Tidaklah seseorang hamba berniat untuk bangun sholat malam, lalu dia tertidur darinya, kecuali tidurnya itu adalah sedekah diberikan Allah kepadanya dan ditulis untuknya pahala apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Ibn Hibban dalam Sahih dan Ibn Khuzaimah juga dalam Sahihnya. Riwayat ini sama teman-teman sekalian, cuma kita tambahkan tentang keutamaan sholat malam. Dan usahakan teman-teman sekalian, jangan lagi ada negosiasi tentang sholat malam. Jangan Anda menjadi hamba Allah di Ramadan saja. Sehingga Ramadan Anda sibuk dengan sholat tarawih, dengan sholat malam. Tapi di selain daripada Anda lupakan, ini nggak boleh. Anda harus betul-betul, ya teman-teman sekalian, ya menjadikan sholat malam ini bukan pilihan lagi. Walaupun hukumnya sunnah. Sampai kata Nabi SAW, jagalah sholat malam kalian karena dia kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Ya. Dinukil sebuah athar bahwasanya Zubaidah rahimahullah, istrinya Khalifah Rashid, ya, Harun Rashid rahimahumullah semuanya, dua-duanya terkenal orang yang saleh, dekat dengan Allah. Si raja sama istrinya ini suka sekali bersedekah. Dikatakan pada saat dia meninggal, dan dia ini rajin sekali bersedekah apa saja yang dia bisa mampu. Membiayai orang pergi haji, bahkan ada sumur-sumur yang banyak sekali dibangun oleh atau digali oleh Zubair ini untuk memberikan minum jemaah haji yang jalan dari wilayah Irak menuju ke Mekah. Jadi itu sampai sekarang masih ada bekas-bekasnya. Tapi intinya dalam sebuah kisah dikatakan pada saat dia meninggal, salah satu ponakannya yang biasa dibantu oleh dia mimpi dan melihat tantenya. Lalu kemudian dia tanya kepada tantenya dalam mimpi, bagaimana Allah membalas kebaikan Anda? Maka dia mengatakan, Allah tidak memberikan saya pahala apa-apa dari perbuatan-perbuatan tersebut. Loh, kata ponakannya, bagaimana bisa gitu? Mana pahala menghajikan orang, menggali sumur dan segala macam. Kata dia, Allah
tidak memberikan kepada saya karena saya riya. Tapi ketahuilah Allah memaafkan saya ya, karena sholat malam yang saya kerjakan. Pada saat itu betul-betul jauh dari riya. Allahu a'lam tentang kebenaran kisah ini. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, kita bisa lihat bagaimana ya, orang kalau sholat malam jauh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh lebih ikhlas juga ya. Karena memang tidak ada orang yang lihat dia. Maka itu jauh lebih tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasakan, jadikan sebagai sebuah rutinitas ini. Dan ini keutamaannya. Dan ingat rangkaiannya tadi, wudhu sebelum tidur supaya dapat pengampunan, doa malaikat untuk diampuni, dan juga akan diterima hajat yang dia sampaikan, berdoa. Kemudian jangan lupa bangun sholat malamnya, ya. Sholat malam kebiasaan orang-orang saleh, dan jangan pernah berbangga dengan amal yang pernah Anda lakukan. Anda mengatakan dulu saya waktu masih bujang atau masih gadis saya selalu sholat, itu dulu. Sudah dicatat. Sekarang bagaimana? Dan juga jangan pernah bangga dengan amal orang lain. Ibu saya itu, ayah saya itu rajin sekali sholat malam. Itu ibu dan ayah Anda. Anda bagaimana? Ini perlu digarisbawahi. Ya. Baik teman-teman, kita akan masuk ke bab ke-9, yaitu masalah anjuran membaca doa-doa ketika beranjak tidur. Dan keterangan tentang orang yang tidur namun tidak berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi ini pelengkapnya. Ya, kalau tadi kita wudhu sebelum tidur, kemudian kita niat mau bangun sholat malam, kemudian kalau kita terbangun, bangun sholat malam, jangan lupa berdoa kepada Allah karena mustajab kalau Anda tidur dalam keadaan suci ya. Nah di sini ditambah lagi doa-doa yang dibaca. Agar seseorang itu selalu bergantung dan dekat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis nomor 603, maaf. Hadis nomor 603 dari awal kita belajar dan urutan 1 dalam bab kita dengan sanad sahih dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, thumma ittaji' ala shikkika al-ayman, thumma qul, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik ragbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt." Kata Nabi SAW, apabila kamu mendatangi pembaringanmu, mau tidur, beliau berkata kepada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, maka berwudulah seperti wudukmu waktu atau untuk sholat. Ini tadi perintah wuduk sudah kita tahu keutamanya. Lalu berbaringlah di sisi kananmu. Nah ini pelajaran lainnya. Jadi ini pelajaran tambahan dari hadis. Kita bisa mengatakan anjuran wuduk sebelum tidur, ini pelajaran pertama. Yang kedua, anjuran tidur di sisi kanan. Kemudian bacalah. Kemudian baca. Sebelum kita baca doanya, di pelajaran kedua dari hadis ini yaitu tidur di sisi kanan. Pernah ada satu orang anak muda di Amerika. Begitu dinukil kisahnya ya, semoga ini benar. Tapi saya dengarkan insya Allah dari sumber yang benar. Maka dia datang ke salah satu dokter Nasrani, spesialis penyakit dalam, yang kebetulan ini muslim ini mau berobat. Karena dia dapat nomor antri paling terakhir, maka dia sempat tertidur di kursi menunggu. Karena kosong, ya tidak sudah jarang, sedikit orang yang datang. Maka dia pun tidur, lalu kemudian dia letakkan tangan kanannya di pipi kanannya, lalu dia balik sisi kanan. Pada saat dokter itu menutup tempat praktek, dia masih ada pasiennya satu. Kemudian dia perhatikan cara tidurnya anak muda ini. Kebetulan dia salah satu remaja masjid gitu. Dia kagum, tapi dia nggak bangunkan, dia biarkan saja sambil dia perhatikan. Tiba-tiba anak muda tersebut terbangun, lalu kemudian dokter itu tanya, apakah engkau pasien saya? Dia bilang iya. Kata dokter tersebut, sebelum kau konsultasi saya mau tanya, siapa yang ajarkan kamu cara tidur seperti ini? Maka dia mengatakan, kami orang muslim. Diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW cara tidur seperti ini. Kami balik kanan dan kami meletakkan tangan kanan kami di bawah pipi kami. Kata dokter tersebut, apa kau yakin belum pernah baca penelitian tentang masalah ini? Dia mengatakan tidak sama sekali. Ini murni ajaran syariat Nabi kami. Maka dia pun berkata, ya, dokter tersebut, ketahuilah cara tidur kamu ini baru ditemukan sekarang oleh para dokter-dokter adalah tidur tersehat di dunia. Subhanallah.
Ya, ini sudah diajarkan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Pelajaran yang ketiga adalah doa ini sendiri. Dari hadis. Bunyinya adalah, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, sungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu. Ini pelajaran ketiga dari hadis. Langsung kita bedah saja. Yaitu teman-teman sekalian, kita menyatakan menyerahkan diri kepada Allah. Maknanya, aku yakini kau sebagai Tuhanku ya Allah, kau pemilik diriku, jiwaku, maka aku menyerahkan semua kepadamu. Kalau aku punya dosa-dosa, maafkanlah. Kalau aku punya kebaikan, terimalah. Pelajaran yang keempat, potongan selanjutnya hadis, wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku menghadapkan wajahku kepadamu. Artinya, aku patuh kepadamu. Aku arahkan wajahku kepadamu, artinya aku patuh, aku siap tunduk kepada peraturan-peraturanmu. Kemudian, pelajaran yang kelima adalah potongan hadis, wa fawwadtu amri ilaik, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu. Ya. Maaf, aku kembalikan seluruh urusanku kepadamu. Ini pelajaran yang kelima. Potongan ketiga dari doa adalah aku kembalikan semua urusan kepadamu. Maksudnya urusan yang aku belum selesaikan, ya, atau yang sudah aku selesaikan. Misalnya ibadah sudah aku selesaikan, aku serahkan kepadamu. Semoga jadi mendapatkan pahala yang sempurna. Yang belum aku selesaikan dari kewajibanku, semoga engkau maafkan kalau aku meninggal. Hak-hak orang lain, semoga engkau tunaikan. Ya. Kemudian pelajaran yang keenam adalah wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku menyandarkan punggungku, ya, kepadamu. Tidurku ini maksudnya. Supaya aku selamat dari segala macam bahaya. Yang ketujuh, ragbatan wa rahbatan ilaik. Karena berharap mendapatkan rahmatmu dan takut dari siksamu. Ini ikrar seorang muslim tentang keberadaan Tuhannya. Dia mau tidur, dia serahkan semua kepada Tuhannya. Ragbatan artinya mengharapkan rahmatmu, mengharapkan surgamu. Warahbatan, takut dari siksaanmu. Ragbatan warahbatan ilaik. Yang kedelapan, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Dan tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Artinya, kalau engkau ingin matikan aku, engkau ingin datangkan musibah, engkau ingin menyelamatkan, itu adalah urusanmu ya Allah. Dan tidak ada yang bisa luput dari siksaanmu. Itu ikrar tentang kemahakuasaan Allah SWT. Yang kesembilan, amantu bi kitabika alladhi anzalt. Aku telah beriman kepada kitab yang kau turunkan. Semua kitab-kitab terutama Al-Quran. Kemudian pelajaran selanjutnya yang terakhir, wa bi nabiyyika alladhi arsal, dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Ini potongan doa yang kita dianjurkan baca pada saat mau tidur, ya. Pada saat mau tidur. Jadi wudu, kemudian balik sisi kanan lalu baca ini, ya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaik. Ya. Maaf. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaik. Wa alja'tu dhahri ilaik ragbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzaltu bi nabiyyika alladhi arsalt. Ini doa yang dianjurkan untuk dibaca. Apa keutamaannya? Kalau kita baca doa ini, sekali lagi, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, ya Allah aku menyerahkan diriku kepadamu. Ya. Kemudian wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku arahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, aku kembalikan seluruh urusanku kepadamu. Ya. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku letakkan punggungku menghadap kepadamu. Ragbatan wa rahbatan ilaik, aku mengharapkan rahmatmu dan aku takut dari dosa-dosa, dari ancamanmu. La malja wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri dari ancamanmu. Amantu bi kitabika alladhi anzalt, aku beriman kepada kitab yang telah kau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsal, dan nabimu yang telah engkau utus, maksudnya Al-Quran dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kalau saya baca ini, apa keutamaannya?
Nabi SAW mengatakan, fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah waj'alhunna akhir ma tatakallamu bihi. Qala faraddatuha 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam falamma balagtu dalam kurung amantu bi kitabika alladhi anzalt qultu wa rasulika qala la wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Jika kamu mati pada malam itu, ya, Nabi SAW berkata kepada sahabat ini, ya, Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, kalau kau baca itu dan kau meninggal malam itu, kau meninggal di atas fitrah, maksudnya di atas Islam. Dan jadikanlah itu ucapan terakhirmu. Jangan lagi bicara setelahnya, udah tidur. Itu ucapan terakhir, zikir tidur terakhir. Lalu berkatalah Bara' ibn Azib lalu aku mengulangnya di depan Nabi SAW. Mengulang doa ini. Sebenarnya tadi saya ulangi. Bapak Ibu ikutin. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku arahkan wajahku kepadamu. Kemudian wa fawwadtu amri ilaik, aku kembalikan segala urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku meletakkan punggungku menghadapmu. Ragbatan wa rahbatan ilaik, aku berharap rahmatmu dan aku takut dari siksamu. La malja wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat untuk selamat dari siksaanmu. Amantu bi kitabika alladhi anzalt, aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan, wa bi nabiyyika alladhi arsalta, nabimu yang engkau utus. Anda kalau baca ini, Al-Bara' ibn Azib begitu dengar dari Nabi SAW langsung mengurangi. Maka Anda kalau meninggal dalam keadaan fitrah, ya, dalam keadaan Islam. Kemudian kata Al-Bara' ibn Azib, aku mengulangi doa itu agar aku bisa menghafal. Pas aku tiba di perkataan amantu bi kitabika alladhi anzalt, aku beriman kepada kitab yang kau turunkan. Lalu kemudian aku mengatakan wa bi rasulika alladhi arsalt. Wa bi rasulika kata Nabi SAW bukan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Dan kepada nabimu yang engkau utus. Ya. Ini pelajaran teman-teman sekalian yang luar biasa dari hadis. Kita ambil pelajaran tadi ya. Yang pertama adalah bagaimana anjuran untuk uduk sebelum tidur. Ini pelajaran pertama dari hadis. Yang kedua dianjurkan untuk tidur dari balik sisi kanan. Yang ketiga membaca doa ini. Ya. Dan kita bagi tadi, ya, faedah yang ketiga dari hadis adalah potongan hadis. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Aku menyerahkan diri kepadamu. Potongan keempat dari hadis, wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku mengarahkan wajahku kepadamu. Pelajaran kelima dari hadis, wa fawwadtu amri ilaik, dan aku kembalikan urusanku atau perkaraku kepadamu. Pelajaran yang keenam dari hadis, wal alja'tu dhahri ilaik, dan aku letakkan punggungku menghadapmu. Kemudian pelajaran yang ketujuh, ragbatan wa rahbatan ilaik, aku, ya, berharap rahmatmu dan takut dari azabmu. Pelajaran yang kedelapan adalah la malja wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat lari dari ancamanmu. Ya. Kemudian yang kesembilan adalah amantu bi kitabika alladhi anzalt. Aku beriman kepada kitab Al-Quran yang telah engkau turunkan. Kemudian yang ke-10 wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Ini pelajaran yang ke-10, dan kepada nabimu yang telah engkau utus atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 10 faedah hadis. Yang ke-11 adalah kita kalau membaca doa ini sebelum tidur dan menjadikannya akhir perkataan kita, maka akan meninggal dalam keadaan Islam. Ya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran di ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Itu pelajaran yang ke-11. Pelajaran yang ke-12 dari hadis teman-teman sekalian adalah bagaimana seorang muslim mengikuti langkah Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Beliau tidak menunda pada saat mendapatkan pelajaran doa seperti langsung menghafal. Saya tadi sudah coba mengulangi berapa kali teman-teman sekalian. Hafalkan, amalkan, dan makin sering kita ulangi maka makin berbekas. Makin sering kita ulangi makin berbekas. Ya. Ini penting digarisbawahi. Kemudian pelajaran, ya, yang terakhir yang diambil, ya,
Yang ke-13 adalah bagaimana kita menukil doa-doa yang diajarkan Nabi SAW sebagaimana beliau ajarkan. Perhatikan di sini perkataan Al-Bara ibn Azib jadi pelajaran di poin yang ke-13 ini. Yaitu, dia mengatakan pada saat aku tiba di kata-kata wa bi nabiyyika alladhi arsalt, dan nabimu telah aku utus, aku menggantinya, aku mengatakan wa bi rasulika alladhi arsalt, dan kepada rasul yang kau utus. Kata Nabi SAW, bukan hai Al-Bara, bukan rasul, tapi nabimu yang telah engkau utus. Padahal sebenarnya kalau kita pikir rasul sama nabi mirip, apalagi memang wa bi rasulika alladhi arsalt. Rasul dan arsal ini lebih tepat sebenarnya secara penyebutannya, tapi Nabi SAW mengajarkan wa bi nabiyyika alladhi arsal. Maka kita jangan ganti ke rasul, sementara Nabi SAW sudah mengatakan nabi. Dan ini pentingnya menjaga apa yang Nabi SAW ajarkan. Ini penting, menjaga kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah merasa lebih hebat, lebih pintar daripada baginda Nabi SAW. Ini kita sayangkan sekali di Indonesia, cukup banyak orang seperti itu ya. Cukup banyak orang yang seperti itu. Dia tidak terlalu penting bagi dia tentang masalah menukil murni ajaran Nabi SAW. Bagi dia nggak masalah, biarpun tidak mirip, itu jangan. Kecuali anda betul-betul lupa, lalu anda mengatakan misalnya hadis Nabi SAW, atau kama qala Nabi SAW, atau seperti yang diucapkan oleh Nabi SAW, itu beda. Tapi kalau anda sengaja memang membolak-balikan doa, kenapa? Kenapa nggak hafal sesuai dengan lafadznya? Maka Nabi SAW luruskan kepada Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Ya. Baik teman-teman sekalian, ini adalah yang kita pelajari insyaAllah.